Untuk bahasan hari ini adalah yang pertama nanti adalah istilah dalam machine learning. Ini agak menyambung dari bahasan minggu lalu tentang pengantar. Kemudian berikutnya adalah tentang regresi basic-basicnya. Kemudian kita akan membahas tentang error. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang minimasi error. Minimasi error untuk menyelesaikan persoalan regresi linear sederhana untuk satu variabel. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bahasan pertama tentang istilah dalam machine learning. Nanti ada kuisnya ya, teman-teman. Mungkin sudah lihat ada kuis di e-learning, akan terbuka jam 3 sore sampai dengan kalau nggak salah tanggal 7 saya settingnya, tanggal 7 jam 22. Seperti itu. Kemudian ini istilah dalam machine learning. Mungkin teman-teman masih ingat sebagian besar mungkin masih ingat pelajaran di data mining ya. Kita punya yang namanya supervised learning sama unsupervised learning. Seperti itu. Nah, kalau supervised learning berarti dia adalah pembelajaran yang tersupervisi. Ada yang mensupervisi, ada yang mengawasi, seperti itu. Nah, ada yang mengawasi. Kalau unsupervised berarti tidak ada yang mengawasi. Tidak ada yang mensupervisi, seperti itu. Nah, bedanya apa? Bedanya yang paling jelas adalah di label. Kalau kita ngomongin supervised learning, berarti kita punya label. Nah, kita belajar dari data berdasarkan label yang ada. Seperti itu. Nah, bahwa dalam supervised learning, sistem machine learning mempelajari cara menggabungkan masukan untuk menghasilkan prediksi yang berguna pada data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita punya masukan input, nah inputnya adalah data. Nah, data ada labelnya, misalnya supervised learning. Nah, data ini menjadi input, kemudian menghasilkan model, kemudian nanti kalau ada data baru yang belum pernah dijadikan latihan sebelumnya, belum pernah masuk model yang membuat model, untuk membangun modelnya pakai data yang beda, ini yang baru lagi nih. Nah, masukin ke model nanti bisa memprediksi. Kira-kira data apa nih yang baru masuk ya, seperti itu. Kemudian terminologi dasarnya, istilah dasar yang pertama ada label atau kelas. Label adalah hal yang kita prediksi. Atau variabel terikat, kalau ngomongin statistik. Ini label, kelas, variabel terikat, apa lagi? Ya, sesuatu yang ingin kita prediksi. Y. Nah, variabel Z, nih, kalau di regresi linear ada Y, tapi yang regresi linear sederhana ya, bukan apa, kalau yang kompleks nanti bisa lebih ini lagi. Kemudian label tersebut bisa seperti harga gandum di masa depan, misalnya sekarang harga gandum berapa sih, kemarin berapa sih, kemarinnya lagi, dan seterusnya. Nah, yang data-data masa lalu bisa kita pakai untuk memprediksi harga di masa depan. Misalnya, kemudian contoh lainnya adalah jenis binatang yang ditampilkan dalam gambar. Misalnya, dia untuk merecognize, ini sebenarnya binatang apa sih? Apakah kucing, anjing, ayam, ikan, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian arti klip audio, atau tentang apa saja. Merecognize sesuatu, memprediksi sesuatu, dan seterusnya. Nah, ini adalah label. Hal yang kita prediksi. Harganya, kemudian atau apakah binatang itu, apakah kucing, anjing, atau mungkin kelasnya mamalia, ataukah aves, ataukah apa yang lain seperti itu. Kemudian istilah yang berikutnya adalah fitur. Kalau di statistik mungkin teman-teman biasa kenalnya variabel tidak terikat, seperti itu. Itu adalah si fitur. Fitur akan menjadi variabel input. Yang menjadi input adalah si fitur ini. Nah, nanti kalau
punya input, apa namanya, harapannya mesin kita bisa mengeluarkan output. Seperti itu. Labelnya keluar. Yang dimasukkan fitur, yang keluar label. Nah, kemudian variabel atau dia variabel X atau di dalam regresi linear sederhana. Nah, kemudian di sebuah machine learning yang sederhana, bisa jadi dia memakai fitur tunggal atau variabelnya cuma satu, variabel bebasnya. Fiturnya cuma satu atau dimensinya satu. Nah, kemudian di beberapa yang lebih canggih lagi, yang lebih rumit lagi, bisa pakai jutaan fitur. Seperti itu. Berarti kalau ngomongin jutaan fitur, berarti dimensinya jutaan. Fitur atau dimensi fitur. Berarti ada berapa banyak fitur di sini. Nah, misalnya dia X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Nah, di mana N adalah jumlah fitur. Contoh di sini, mau mendeteksi spam. Kamu bikin aplikasi nih, aplikasi saya akan memfilter spam, misalnya dalam SMS atau dalam email gitu. Nah, email, ini email ya. Nah, kemudian nanti sistemnya otomatis akan memindahkan email ke spam kalau terdeteksi sebagai spam. Nah, fiturnya apa aja? Diambil. Kemudian yang kedua ada alamat pengirim. Alamat pengirimnya diambil. Kemudian yang ketiga adalah waktu ketika email tersebut dikirim. Waktunya. Nah, biasanya kalau seringnya tengah malam. Kemudian yang keempat adalah email berisi frase clickbait, ngasih link-link dan sebagainya biasanya. Atau ngasih iklan dan sebagainya. Jadi di sini kita punya 4 fitur atau dimensi fiturnya ada 4, total ada 4 seperti itu. Nah, nanti mesin akan belajar dari fitur-fitur ini. Nah, nanti kelasnya untuk belajar harus diketahui dulu labelnya. Labelnya, halo ini spam loh, halo ini tidak spam, ini bukan spam, seperti itu. Nah, itu untuk belajar nanti sudah diketahui. Nanti pas sudah tidak belajar lagi, modelnya sudah pinter, bisa langsung kita misalnya lagi digunakan, ketika ada email masuk, dia langsung bisa menyaring. Sudah pinter nih, saring. Nah, kamu masuk spam, kamu tidak, kamu masuk spam, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian, istilah berikutnya adalah contoh atau sampel, atau record. Jadi satu baris adalah satu sampel. Satu contoh, satu sampel, satu baris. Satu catatan. Seperti itu. Misalnya ada email jam sekian dari ini dan sebagainya, di hari spesifik, waktu spesifik dan sebagainya, isinya spesifik dan seterusnya, itu bisa menjadi satu record. Itu adalah sampel atau record atau contoh. Sampel data tertentu. Nah, kemudian di satu sampel berarti berisi apa? Berisi fiturnya ada. Berarti kan misalnya di email ya, satu email misalnya. Di sana ada satu sampel, berarti satu email. Satu email ada alamatnya, ada katanya, ada waktunya, ada frase dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian kita membagi sampel ini ke dalam dua, yakni yang berlabel, yang punya label tadi, ada yang tidak berlabel. Nah, misalnya untuk mendeteksi spam tadi, ada kelas spam atau bukan spam. Itu adalah sesuatu yang berlabel. Nah, nih, nanti berarti ada X, berarti X-nya X1, X2, X3, X4 tadi ya, yang mendeteksi spam dan tidak tadi. Y-nya adalah spam atau bukan spam. Nah, kenapa ini? Yang kemudian yang kedua adalah contoh atau sampel atau record yang tidak berlabel. Nah, dia isinya fitur saja, tapi nggak ada labelnya. Seperti itu. Hanya fitur-fitur saja. Labelnya tidak ada. Kemudian berikutnya adalah
Contohnya, nih contoh. Ini ada harga perumahan di California, harga perumahan. Ketika suatu harga rumah ditentukan oleh labelnya nih, median house value ini adalah labelnya, ini harganya ditentukan oleh fitur-fitur. Ada usia rumahnya, kemudian total ruangannya, apakah luasnya atau apa, kemudian total apa namanya tempat tidurnya, mungkin ini adalah luas dalam meter misalnya. Nah, kemudian karena di sini dia punya label, kenapa nih? Cara menghilangkan ini ada yang tahu nggak? Please move this window. Kenapa? Stop share screen. Stopnya dulu, stop dulu. Salah stop video gimana sih? Ntar bisa lagi. Ini kenapa? Lanjut lagi, mengganggu sekali ya. Nah, oke. Kemudian saya lanjut ya. Yang tidak ada labelnya, misalnya sama seperti sebelumnya, cuman ini benar-benar nggak ada label, tanpa label. Median house value-nya nggak ada, cuma ada fitur. Ada usianya, ada total room-nya, kemudian ada total bedroom-nya. Seperti itu. Tapi nggak ada labelnya, nggak ada yang diprediksi, maksudnya nggak ada label. Nah, ini nanti adalah akan menjadi unsupervised learning biasanya. Seperti itu. Nah, bisa jadi juga gini, untuk klasifikasi, tapi apa? Tapi yang sudah ada labelnya ini adalah kita gunakan untuk membangun model, untuk training. Nah, nanti modelnya belajar dari data yang ada labelnya, selesai nih. Nah, nanti ketika kita pasangkan, kita tes misalnya, atau kita apa namanya pasang di sistem, berarti kan ada email-email baru yang sebelumnya kita tidak pakai untuk belajar. Gitu. Nanti si apa namanya mesin lah yang tugasnya apa namanya nyari labelnya. Kira-kira harganya berapa ya? Seperti itu. Nah, kemudian istilah lainnya dalam machine learning ada yang namanya model. Nah, model mendefinisikan hubungan antara fitur dan label. Bagaimana dengan input fitur seperti ini bisa mengeluarkan label seperti ini. Nah, itulah hasil belajarnya disimpan dalam model. Gitu. Nah, jadi kalau belajar itu akan membangun model. Nah, sudah selesai belajar nih, modelnya dipakai untuk di-apply, diuji atau mau dipakai dan sebagainya. Nah, model inilah inti otaknya seperti itu. Nah, kemudian misalnya model deteksi spam, dia akan mengaitkan fitur tertentu dengan spam. Seperti itu. Misalnya ada link tertentu yang biasanya orang-orang selalu apa namanya di dalam email nih kirim apa. Dan di situ ada link yang selalu orang-orang apa namanya ini spam gitu. Nah, nantinya setiap ada email yang ada link itu akan dianggap sebagai spam. Seperti itu. Nah, misalnya itu contohnya. Kemudian tahap penggunaan model adalah yang pertama adalah pelatihan atau training. Nah, membuat atau pelajari model, jadi membangun modelnya. Bahannya apa? Bahannya algoritma dan sebagainya ya. Nah, kemudian dia akan belajar melatih model dengan data atau sampel yang punya label. Nah, kita ini bahasanya supervised learning ya. Nah, dan memungkinkan model mempelajari hubungan antara fitur dan label secara bertahap. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pengujian atau testing atau inferensi pengambilan kesimpulan gitu. Menerapkan model yang terlatih, tadi setelah latihan nih, untuklah sudah cukup pinter nih model saya, oke. Nah,
mari kita terapkan ke data yang tidak berlabel. Data-data baru yang tadi belum dipakai untuk latihan. Beneran pinter belum sih? Gitu. Nah, jadi menggunakan model terlatih untuk membuat prediksi yang berguna. Nah, kalau udah dipasang, harapannya kalau ada spam, dia langsung kedetek, langsung pindahin ke spam misalnya. Langsung kedetek lah, ini spam. Oh, ini spam. Seperti itu. Nah, misalnya untuk memprediksi median host value, untuk contoh yang tak berlabel, yang belum digunakan untuk training tadi. Nah, di sini. Nah, pakai median host value. Dipakai untuk dites, testing, dites. Modelnya pintar apa belum? Seperti itu. And then istilah lainnya yang perlu saya singgung adalah regresi sama klasifikasi. Regresi versus klasifikasi. Nah, kalau kita ngomongin regresi, namanya regression ya. Regresi, dia memprediksi nilai yang kontinu. Nilainya bisa berapa aja. Misal, contoh nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa itu range-nya misalnya kalau disepakati 0 sampai 100 misalnya. 0 sampai 100. Nah, itu bisa berapa aja. Nanti nilai akhirnya bisa 60,5, ada 63,2, dan sebagainya. Bisa berapa aja. Itu adalah nilai yang kontinu. Itu. Nah, ini contohnya adalah model regresi membuat prediksi yang menjawab pertanyaan sebagai berikut. Berapakah nilai rumah di California? Ini pakai data yang tadi, median house value tadi, dari dari usia rumahnya, dari luas ruangannya, luas kamar tidurnya, dan sebagainya. Nah, dia nilainya nggak pasti, bukan ABC, bukan 1, 2, 3, bukan tinggi rendah gitu. Tapi angka-angka yang bisa berapa saja. Itu adalah regresi. Kemudian, seberapa besar kemungkinan pengguna akan mengklik iklan ini? Ada probability. Probability, bisa berapa saja juga. Kemudian yang berikutnya adalah untuk klasifikasi. Nah, bedanya ini jelas di sini. Kalau klasifikasi akan memprediksi nilai yang diskrit. Diskrit, utuh. Jelas gitu. Misalnya, 1, 2, 3. A, B, sehat, sakit. 0, 1. 1, 2, 3. Tinggi rendah. Gitu. Atau tinggi sedang rendah. Misalnya. Nah, itu adalah sesuatu yang pasti. Maksudnya, bukan sesuatu yang kontinu. Itu adalah nilai diskrit. Nilai diskrit. Nah, kemudian, misalnya, ya klasifikasi yang pengen memprediksi, nih, apakah pesan email tertentu adalah spam atau bukan spam? Nah, spam atau bukan spam? Spam, misalnya spam itu 1, bukan spam adalah 0, misalnya. Kan positif sebagai spam. Nah, kemudian contoh lainnya adalah, apakah ini gambar anjing, kucing, atau hamster? Berarti ada 3 kelas yang mau diprediksi. Anjing, kucing, atau hamster. Diskrit. Seperti itu. Itu adalah klasifikasi. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang terminologi atau istilah dalam machine learning? Tidak? Belum ada, Bu. Mau bertanya, Bu? Oh iya, silakan. Saya agak lupa, Bu. Berarti kalau clustering itu berarti masuk ke Unsupervised. Tidak masuk ke sini. Karena kita di sini bahas supervised learning saja. Ya. Oh iya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Kalau unsupervised berarti dia datanya nggak punya level. Seperti itu. Dia tidak akan membangun model prediksi. Tidak akan membangun model prediksi untuk unsupervised learning. Tidak bisa untuk memprediksi sesuatu yang modelnya seperti ini. Nggak ada kelas, nggak punya kelas. Nah, kalau di supervised learning, dia bisa memprediksi nilai kontinu, memprediksi nilai diskrit. Tapi kalau di clustering, kalau di clustering nggak bisa. Dia fungsinya untuk hal yang lain lagi. Bagaimana, Mas Rafa? Siap, Bu. Paham, Bu.
Nanti dibuka lagi ya. Mungkin teman-teman juga ngeh kalau machine learning ini kuliah prerequisite-nya apa namanya, prasyaratnya adalah data mining. Data mining sebenarnya nggak cuma data mining, sebenarnya lebih ke statistik, probabilitas, dan teman-temannya, kalkulus. Oke, saya lanjut ya. Kemudian saya akan bahas sedikit dasar tentang regresi linear dengan cara yang sederhana mungkin. Regresi linear kita masuk mulai ke inti. Nah, regresi linear dia bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error. Atau apa? Galat. Atau apa? Selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Kita pengen nyari fungsi yang meminimumkan error. Error itu apa? Perbedaan antara prediksi dengan yang nilai sebenarnya. Nah, nanti bayang nanti sebentar. Kemudian umumnya dipakai untuk prediksi dan ramalan atau forecasting. Nah, regresi linear ya. Nah, prediksi. Kalau ngomongin prediksi, berarti memperkirakan nilai data tanpa terikat waktu. Mau sekarang, mau kemarin, mau besok, itu prediksi-prediksi saja. Nah, tapi kalau kita ngomongin peramalan atau forecasting, dia biasanya datanya adalah time series, memprediksi sesuatu yang akan terjadi. Misalnya kira-kira saya prediksi nih, besok hujan apa tidak misalnya. Nah, itu adalah sesuatu yang prediktif, gitu. Tapi untuk di masa mendatang. Misalnya tadi, gampangnya lebih gampang adalah harga. Saya punya catatan harga emas setiap tahun, misalnya sudah 10 tahun nih. Kira-kira bulan depan, kemudian bulan depannya lagi, kira-kira harganya berapa? Gitu. Nah, coba apa bedanya dengan klasifikasi? Ada yang tahu? Oke. Nih. Kalau saya bilang besok harga beras naik atau turun, sama berapa harga beras besok? Bedanya apa di sini? Ayo, siapa ya? Ada yang mau menjawab? Menurut saya ini Bu, kalau naik atau turun berarti kelasnya harganya naik atau turun. Kalau berapa harga besok doang itu berarti belum ada kelasnya. Mungkin label ya maksudnya. Bentar, suaranya kecil sekali. Apa saya yang terlalu kecil suaranya sebenarnya? Ini Bu, kedengeran ya? Sudah ya? Bentar, saya gede dulu. Bukan kayak gini lagi. Bentar, stop. Suaranya kecil sekali, Mas. Gedein dulu suaranya. Gimana, Mas? Bisa diulang? Halo, Mas Cahyo? Ya Bu, udah kedengeran Bu? Ya, udah jelas. Kalau harga beras naik atau turun berarti udah ada labelnya Bu. Labelnya beras harganya naik atau turun. Kalau berapa harga beras besok berarti labelnya belum ada. Menurut saya gitu. Oke. Maksudnya belum ada ini berarti apa? Gimana nanti kira-kira jawabannya? Jadi kita belum tahu harganya naik atau turun soalnya nggak ada perbandingannya gitu. Oke. Yang ini, yang berapa harga beras besok ini? Iya Bu. Oke. Kemudian yang lain bisa menambahkan? Saya Bu. Oke, silakan Mas Fauzan. Untuk yang pertama harga beras naik atau turun itu meminta hasil diskrit naik atau turun. Terus kalau berapa harga beras besok continue hasilnya gitu kan. Oke, sip. Itu Bu. Ya, terima kasih Mas Fauzan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau kita nanyakan berasnya naik atau turun, jawabannya adalah kalau misalnya sudah besok gitu ya.
Oh ternyata naik, oh ternyata turun. Jawabannya naik, turun. Tapi kalau berapa harga beras besok, berarti jelas dia menanyakan suatu angka tertentu. Kira-kira harganya berapa ya? Nih, kira-kira misalnya apakah kilo 10.500, 12.000 atau berapa? Nah, kita nggak tahu. Nah, sifatnya adalah continue. Seperti itu. Nah, kalau yang pertama ini adalah sesuatu yang diskrit, mau berapa saja angkanya, kalau lebih rendah dari sekarang namanya turun. Kalau lebih tinggi dari sekarang namanya naik. Seperti itu misalnya. Tapi kalau yang kedua, dia spesifik. Nggak peduli naik turun, tapi saya nanya, berapa? Kayak gitu istilahnya. Berapa besarnya? Nah, itu adalah sesuatu yang continue. Jelas ya? Nah, oke. Nah, kemudian ini adalah contoh, ini saya ambil dari Google nih. Google apa? Saya lupa. Nah, misalnya sudah lama diketahui bahwa jangkrik mengerik lebih sering ketika cuaca sedang panas dibandingkan saat cuaca sedang sejuk. Nah, si jangkrik itu akan lebih sering mengerik krik kalau lagi panas. Nah, kalau lagi sejuk apalagi hujan dia lebih nggak ngerik gitu istilahnya. Kemudian selama beberapa dekade, puluhan tahun nih ilmuwan profesional dan amatir telah mencatat data yang menghubungkan bunyi kerik per menit dengan suhu. Kira-kira dia bunyi berapa kali per menit? Nah, dihubungkan dengan suhu. Nah, kemudian sebagai hadiah ulang tahun, Bibirut memberi database jangkriknya kepada Anda dan meminta Anda untuk mempelajari model guna memprediksi hubungan ini. Nah, hadiah ulang tahunnya data ya. Nah, database jangkrik, jadi jumlah kerik per menit sama suhu. Itu isinya itu. Nah, kemudian dengan menggunakan data ini, Anda ingin menelusuri hubungan tersebut. Ayo telusuri hubungan bunyi kerik per menit dengan suhu. Nah, kemudian pertama kali periksa data Anda dengan membuat plotnya. Nah, mau bikin plot nih. Ini bunyi kerik per menit. Apa namanya? Ini suhu. Ini bunyi keriknya. Misalnya di sini kalau suhunya 5 derajat, ternyata ngeriknya cuma beberapa kali, 5 kali misalnya. Kalau ini suhunya bila berapa, nih, mungkin 3 derajat, ngeriknya sampai 20 kali dan seterusnya. Sampai tinggi sana. Kalau 25 derajat, ngeriknya sampai 115 kali, misalnya 120 kali, dan seterusnya. Nah, ternyata semakin panas, semakin banyak ngeriknya. Ini kerik per menitnya lebih banyak. Kemudian, sesuai perkiraan, setelah diplot menunjukkan hubungan antara peningkatan suhu dan jumlah bunyi kerik. Ternyata ketika suhunya meningkat, jumlah bunyi keriknya juga cenderung meningkat. Seperti itu. Nah, apakah hubungan antara bunyi kerik dan suhu ini linier? Apakah hubungan ini linier? Nah, apakah hubungan ini linier? Nah, ya, bahwa kita bisa menggambarkan satu garis lurus. Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira hubungannya linier. Nah, bahwa garis tidak berada di setiap titik. Di sini garis memang tidak ada, nggak nempel di setiap titiknya. Nggak nempel di setiap titiknya memang. Nah, tetapi garis tersebut jelas menunjukkan hubungan antara bunyi kerik dan suhu. Dia bilang, kalau ada hubungan antara bunyi kerik dan suhu. Ada hubungannya. Nah, dengan menggunakan persamaan garis, kita bisa menuliskan hubungan sebagai berikut. Nah, garis ya, mungkin teman-teman masih ingat zaman SMA, Y sama dengan MX plus B. M itu adalah gradien, X-nya adalah variabel, plus B. Dia adalah konstan, MX plus C mungkin zaman dulu ya. Nah, Y sama dengan MX plus C itu adalah persamaan garis lurus. Nah, nanti kemiringannya tergantung M-nya, mungkin teman-teman masih ingat. Nah, gradien, ini adalah gradien. Seberapa miringkah dia tergantung dengan gradiennya. Kalau miring ke kanan, miring ke kiri, gitu akan menentukan plus minusnya, akan menggeser-geser dia miring kanan kirinya. Seperti itu.
Nah, di mana Y adalah suhu dalam Celcius, nilai yang coba kita prediksikan. Jadi, kita memprediksi suhu berdasarkan jumlah keriknya. Bahwa M adalah kemiringan garis atau gradiennya. Kemudian, X adalah jumlah kerik per menitnya, atau nilai fiturnya, atau variabel tidak terikat, atau fitur, nah, yang kita masukkan, X-nya ini. Kemudian, B adalah perpotongan pada sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, perpotongan pada sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, motongnya di mana? Itu adalah si B, bias, geser-gesernya gitu istilahnya. And then, nah, dengan konversi dalam machine learning, persamaan tersebut menjadi Y sama dengan WX plus B. Y aksen, maksudnya dia ini adalah prediksi. Kalau Y tanpa aksen adalah Y realnya. Suhu realnya berapa, Y aksen adalah suhu prediksi. W berarti adalah bobot. Kalau di sini punya gradien, di persamaan garis, di machine learning kita akan memakai bobot. Nah, ini akan terpakai terus di berbagai macam algoritma. Di ANN, di SVM, dan sebagainya. Mungkin teman-teman selalu ingat bahwa fungsi output adalah Y sama dengan WX plus B. Seperti itu. Samaan garisnya. Sederhananya. Seperti itu. Nah, kemudian B adalah biasnya. Bias. Nah, kadang ada yang menyebut sebagai W0, bias ini. Kemudian X adalah fitur, atau masukan yang diketahui. Jumlah kerik per menitnya adalah inputnya, fiturnya yang menjadi input. Seperti itu. Y-nya adalah labelnya atau suhunya tadi. Nah, kemudian untuk menyimpulkan atau memprediksi suhu Y aksen, hasil prediksi, nih, dari suara jangkrik tadi, nah, cukup kita ganti nilai X menjadi model ini. Nah, meskipun ini hanya pakai satu fitur ya teman-teman, WX plus B. Nah, tapi sebenarnya kalau mau fiturnya banyak, boleh. Nah, seperti ini nanti jadinya. Fiturnya mau banyak, Bu. Fiturnya ada 3. Oke. Fiturnya berarti X1, X2, X3. Berarti bobotnya atau gradiennya atau W-nya juga ada 3. W1, W2, W3. Kalau 10 ya berarti W1, X1, W2, X2, W3, X3, W4, X4, dan seterusnya sampai 10. Seperti itu. Intinya adalah Y sama dengan WX plus B. Kalau WX-nya, kalau fiturnya banyak, berarti kita sum. Kita jumlahkan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan. Ini cuma ngasih tahu aja. Cuma, halo, ini loh fungsi regresi gitu. Sebenarnya intinya cuma itu. Belum ada, Bu. Ya, silahkan. Untuk mendapatkan gradien sama bobot itu dari mana, Bu? Nah, ya ketahui dulu XY-nya ya. Berarti kalau untuk yang W juga sama, Bu, atau? Iya. Gitu? Silakan kita tadi judulnya mau belajar dari data kan. Datanya ini sebenarnya kan udah ketahuan ya, angkanya berapa gitu ya. Jumlah klik per menit kan X-nya ketahuan, Y-nya ketahuan. Seperti itu. Berarti nanti bisa dihitung gradiennya gitu. Dan biasnya. Nanti kalau udah ketemu gradien dan biasnya nih misalnya ini gradiennya ketemu, biasnya ketemu. Misalkan ada misalnya gini, oh ternyata misalnya ini suhunya berapa ya nggak ketahuan nih Mas Rafa, lagi malam-malam ini sepi-sepi sendiri malam-malam kayaknya banyak hantunya apa gimana gitu. Kemudian diem sambil dengerin bunyi kerikan krik. Kamu hitung misalnya. Ternyata 1 menit ada 50 kali ngerik. Ini sebenarnya suhunya berapa sih kok panas sekali gitu misalnya. Nah, 50 kali berarti nanti kamu bisa masukkan 50 tadi dalam X ini. Kan gradien sama biasnya sudah ketemu nih. 50-nya masuk, nanti ketemu Y-nya. Begitu. Ya, Mas?
Oke, Bu. Kalau misalnya yang saya bingung kalau fiturnya banyak, Bu. Ya tinggal dibanyakin aja, Mas. Fiturnya maunya apa? Jumlah kerik, apa-apa. Itu nanti juga ada hitungannya, tapi agak rumit pakai aljabar, transpose dan sebagainya gitu. Mungkin saya tidak akan bahas detail di perkuliahan ini, itu panjang sekali soalnya. Nanti saya share PDF-nya di apa namanya? Di e-learning gitu. Nah, itu tidak nyaman untuk dihitung manual. Oh, baik, Bu. Nah, nanti untuk satu variabel saya ajarin, tapi untuk banyak variabel saya tidak akan mengajarinya secara spesifik karena benar-benar tidak nyaman untuk hitungan manual. Nanti kamu lari, udah matiin aja lah, saya kabur tidur. Nah, gitu. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, masih ingat ya tentang regresi linear bahwa dia akan nyari apa tadi? Internet connection is not stable. Nah, menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Nah, ini tujuannya. Nah, makanya kita bahas dulu errornya. Errornya. Kita yang mau minimalkan error. Apa sih errornya? Nah, error. Nah, kalau kita melatih model, berarti mempelajari atau menentukan bobot dan bias yang baik untuk nilai dari contoh yang berlabel. Kita pengen tahu berapa sih bobot dan bias yang pas, seperti itu. Nah, dalam supervised learning ini, algoritma machine learning membuat model dengan memeriksa banyak sekali record, sampel. Banyak sekali record dan sampel yang digunakan untuk menentukan bobot dan bias yang paling oke. Seperti itu. Nah, harapannya bahwa kita punya model yang mengeneralisasi, yang kayak tadi garisnya. Meskipun nggak nemplok banget di titiknya, setidaknya dia mengeneralisasi bahwa ada hubungan antara jumlah kerik per menitnya dengan suhu, seperti itu. Nah, jadi generalisasinya akan kita kejar. Nah, semakin banyak sampelnya, contohnya atau recordnya, harapannya akan semakin mewakili kondisi yang sebenarnya, seperti itu. Nah, nih, kemudian memeriksa banyak sampel, lalu nyari model yang meminimalkan angka kerugian. Nah, ini adalah meminimalisasi resiko empiris atau meminimumkan error lah gampangnya, cara gampang, resiko, risk. Nah, bahwa kerugian atau error merupakan akibat dari prediksi yang buruk. Prediksinya buruk, berarti errornya error adalah akibat prediksinya yang kurang bagus. Nah, artinya kerugian atau si error tadi adalah angka yang menunjukkan seberapa buruk prediksi model terhadap suatu sampel, suatu record. Nah, kemudian jika prediksi modelnya sempurna, errornya 0. Kalau sempurna, errornya 0. Kalau tidak sempurna, errornya akan lebih besar dari 0. Nah, berapa? Ya tergantung berapa nanti. Gitu. Nah, kemudian tujuan pelatihan model, tujuan training adalah untuk membangun model, supaya modelnya jadi pintar. Nah, adalah untuk menemukan set bobot dan bias. W sama B-nya tadi. Nah, supaya apa? Errornya sekecil mungkin. Sekecil mungkin secara merata di semua contoh. Nah, makanya dia akan cari merata, garis yang paling mewakili, seperti itu. Nah, paling mewakili untuk semua titik. Nah, misalnya di gambar 3 ini, nah, menunjukkan model dengan error yang tinggi di sebelah kiri. Nah, yang ini errornya rendah. Ini kalau lurus, ini kalau dibikin miring. Datanya sih sebenarnya sama ini. Nah, datanya ini sebenarnya sama. Yang kiri sama kanan. Nah, ini garis panah merah ini adalah errornya.
Kalau kita punya data seperti ini, kemudian modelnya yang biru lurus saja, lempeng, lurus, tegak. Nah, di sini errornya ternyata lumayan. Nah, coba ketika modelnya dibikin miring, berarti ada nilai gradien di sini. Ada nilai kemiringan, M. Seperti itu. Nah, kalau ini kan Y sama X-nya cuma sebanding ya. M-nya 1. Seperti itu. Lurus. Nah, kemudian ini naik ini karena ada naik dari 0, pergeseran dari 0 ke sini adalah karena bias, nilai bias misalnya. Tapi ini gradiennya adalah 1, lurus banget. Berarti Y sama X itu lurus. Nah, di sini kita nemu error lumayan. Tapi kalau kita miringkan garisnya si biru ini, gradiennya tidak 1, lebih dari 1. Nah, bukan 1 lah intinya. Bukan 1, ternyata errornya mengecil. Nah, coba dihitung panjang pergeserannya ini. Dari secara kasat mata aja kita bisa melihat bahwa dia beda apa namanya, ini lebih pendek. Garisnya lebih pendek, berarti errornya lebih kecil. Nah, bahwa di sini jelas terlihat bahwa garis biru di plot kanan ini yang sebelah sini, dia adalah model prediktif yang jauh lebih baik daripada yang sebelah kiri. Makanya kita lebih suka pakai yang ini. Dia lebih mengeneralisasi titik-titik ini daripada yang sebelah sini. Errornya lebih besar, ini errornya lebih kecil. Nah, kemudian itu tentang error ya, jelas ya error di sini. Geser-gesernya ini adalah si error. Di si model regresi linier nih juga menggunakan fungsi error yang disebut square error atau error L2. Nah, kan ini banyak ya. Banyak. Jadi bagaimana menghitung errornya? Ada banyak sebenarnya caranya. Nah, di sini adalah square error. Square error. Ini square error adalah observation mean prediction kuadrat atau Y min Y aksen kuadrat. Nah, kalau prediksinya apa namanya? Harusnya nilainya 10, diprediksi 8. Hasil kita 8. Berarti 10 dikurangi 8, 2 kan, 2 kuadrat seperti itu. Dan seterusnya. Nah, bahwa Y adalah nilai yang ingin kita cari, Y aksen adalah nilai prediksi dari model. Yang ingin kita cari maksudnya adalah label aslinya, Y ini adalah label aslinya, Y aksen ini adalah model atau hasil pemodelan kita dari fungsi tadi, Y aksen. Nah, kemudian selain square error ada mean square error. Nah, kalau tadi apa namanya, kalau ini satu saja, kalau satu contoh tinggal 10 dikurangi 8, 2 kuadrat, oke, 4, selesai. Tapi kalau datanya banyak seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya ya, terus yang mana yang mau dipakai? Ya, kita rata-rata, mean square error. Seperti itu. Tinggal dirata-rata. Jadi dijumlahkan, terus dirata-rata. Misalnya yang pertama, 10 dikurangi 8 kuadrat. Yang kedua, misalnya 8 kurangi 6 kuadrat. Nah, sama-sama 2 kuadrat, 4 tambah 4, 8. Tambah 4, 8, oke. 8, berarti 8 bagi 2. Oh, ternyata MSN-nya 2. Tinggal ditambahkan, jumlah. Dijumlahkan, kemudian dibagi. Atau nyari rata-rata. Mean square error. Cari rata-rata. Meskipun MS ini umum digunakan dalam machine learning, tapi dia bukan satu-satunya fungsi error. Sebentar. Itu. Nah, nih. Pertanyaan nih. Kira-kira yang punya MSE yang lebih kecil yang mana? Yang this or that?
Ini anggaplah namanya nomor 1, ini nomor 2. Yang mana? Kira-kira 2 bukan, Bu? yang lebih kecil pertanyaannya ya. Bentar, ini kok nggak mau keluar. 2, Bu. 2. 2, Bu. Ini nomor 1, ini nomor 2. Ya, ini ya. Nah, teman-teman perhatikan ini ada grid-gridnya ini. Ini geser 1, sorry, ini geser 1. Alah, miring. Ya udah nggak apa-apa. Ini juga geser 1 ya. Ini geser 1, ini geser 1, ya kan? Ini kan angkanya geser 1 ya dari garisnya. Prediksinya meleset 1 poin gitu. Kalau di sini ini geser 2, di sini geser 2 gitu. Ini kalau di total sebenarnya geser 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Geser 4 kotaknya enggak? Berarti sama aja, Bu. Nah, maksudnya saya ngasih tahu dulu kasat matanya seperti itu. Maksudnya kalau cuma ngitung 1, 2, 3, 4, kelihatannya akan sama. Tapi apakah mean square error-nya sama, ataukah mana yang lebih kecil? Nah, Yang 1, Bu. yang lebih kecil ya? 1. 1. Yang pertama. Nah, coba mean square error. Ketika di sini errornya 1, 1, 1, 1. Di sini 2, 2. Nah, kita akan rata-rata dia untuk semua data. Hasilnya adalah jeng jeng jeng. Nah, 1 kuadrat. Ini kan nggak error, 0. Ini geser 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, berarti ada 1 kuadrat 4/10, 0,4. Itu rata-ratanya. Nah, kalau yang ini 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, geser 2, 0, 0. Nah, berarti 4 tambah 4, 8/10, 0,8. Nah, jadi di sini adalah lebih oke ya. Ini errornya lebih kecil. Nah, ingat bahwa kita mau cari model yang bisa mengeneralisasi. Gitu. Ini datanya sih beda sih soalnya. Nah, di sini jelas bahwa lebih baik error dikit-dikit untuk semua data ya. Error dikit-dikit enggak apa-apa. Yang penting deket semua gitu. Saling semuanya lumayan deket gitu. Daripada banyak nempel tapi ada yang jauh-jauh gitu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah regresi mana yang paling baik? 1, 2, 3. 2 seperti ini. Ini datanya sama. 3, Bu. 3. Ding 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 ding. Sudah? Nggak ada yang milih 1? Ya, Ibu kan tadi udah bilang kalau lurus-lurus saja jelek gitu. Tergantung datanya ya. Nah, ada yang pilih 2, ada yang pilih 3. Nah, ada pilih 2, ada pilih 3. Nah, ini misalnya adalah data training, kemudian bisa jadi kita akan mengetesnya. Nah, ini misalnya ini adalah trainingnya ya, trainingnya ini masih sama, ini trainingnya, data trainingnya. Jadi trainingnya, teman-teman perhatikan di sini ini dengan data yang sama, ini dan ini sama. Cuman teman-teman perhatikan di sini ada error besar banget ini yang di 1. Oh no, errornya terlalu besar. Nah, ini sedikit, ini 0 error. Errornya kecil, errornya 0, errornya besar. Seperti itu. Nah, ini modelnya. Nah, kemudian, bagaimana ketika dia diuji? Ketika dia diuji, teman-teman perhatikan yang abu-abu agak soft ini, yang abu-abu di sini. Nah, kita tambahkan data untuk di sini untuk diuji. Nah,
Nih, perhatikan di sini errornya masih besar. Errornya ya oke, kecil tapi agak besar. Kemudian lihat ini, errornya besar sekali. Ya. Besar sekali. Nah, errornya sangat besar. Nah, tadi di sini kan ini besar. Tadi awalnya besar, akhirnya besar. Yang awalnya kecil, ya masih agak sama-sama lah. Ini kan ini awalnya ya. Ini kemudian setelah dites, ternyata ya masih aja sama-sama. Tadi errornya 0, kemudian sangat besar. Nah, inilah yang namanya, kemarin mungkin sudah kita bahas ya, overfitting. Overfitting itu di trainingnya oke, tesnya tidak. Di training oke, wih modelnya nemplok-plok, enak banget, pas banget sama datanya. Jadi error trainingnya adalah 0, sampean, atau mendekati 0. Errornya kecil sekali. Tapi giliran dites atau diuji, pakai data yang belum pernah buat training, data lain, tapi datanya juga, tapi belum dipakai untuk training, ternyata errornya sangat besar. Nah, inilah yang namanya overfitting. Kalau ini errornya besar, pas training, testingnya juga besar, ini berarti dia nggak belajar sama sekali, namanya underfitting. Nah, ini underfitting, ini adalah overfitting. Seperti itu. Nah, ini yang lumayan belajarnya. Gitu. Oke, kita pakai yang tengah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Belum, Bu. Oke. Oke, kalau kemarin ada yang masih ada bingung underfitting sama overfitting, sekarang semoga sudah terjawab. Nah, kemudian bahasan yang terakhir, subbahasan yang terakhir, kita akan bahas tentang minimasi error untuk regresi linear sederhana untuk satu variabel. Nah, inilah mengapa saya sebenarnya pengennya teman-teman punya basic matematik yang lumayan banyak, karena linear learning isinya matematik semua sebenarnya. Nah, oke, kita kembali ke square error. Square error, bahwa error adalah observasi dikurangi prediksi. Z dikurangi Z aksen kuadrat. Nah, square, karena square ya, di kuadrat, square. Nah, jika prediksi kita, prediksi X, ada variabel X mau kita prediksi, dia adalah kombinasi dari bobot, bias, dengan fiturnya, maka error adalah apa? Error dari, kalau punya, udah ketemu bobot, ketemu bias, kan kita tadi nyari ya, Y sama dengan WX plus B. Kan tadi dengan data kita mau nyari ini dan ini, cari. Kan? Nah, kita fungsi errornya berarti error untuk W dan B ini, setelah kita cari kan, sama dengan apa? Ini YI ini Y-nya tadi, observation ini. Nah, ini Y-nya tadi. Nah, ini adalah Y aksen, prediksi kita. Karena kita kan tadi memprediksi pakai Y sama dengan WX plus B. Nah, WX plus B nih, di sini nih. Nah, WX plus B. Nah, I1 sampai N, anggaplah ini adalah untuk semua data. Datanya misalnya 100, berarti 1 sampai 100. Gitu. Nah, gitu ceritanya. Nah, ini adalah error, fungsi error. Dari Z dikurangi Y aksen. Y aksennya diganti WX plus B. Begitu saja. Sama ditambah datanya nggak cuma 1, berarti 1 sampai N. Makanya dikasih I ini. Ya, gampang ya? Saya harap ini nggak ada yang miss. Karena ini akan berlaku untuk di mana-mana. Banyak sekali dipakai. Kemudian, bahwa untuk mendapatkan nilai E, error yang minimum, kita perlu membuat apa? Turunan parsial dari E. Turunan parsial dari E. Ya, si ini
Kan E, W, sama B ya. Kita cari turunan parsial terhadap W sama turunan parsial terhadap B. Gitu. Nah, nih. Wah, turunan Bu, ini kalkulus. Iya, ini kalkulus. Iya, bener, Mas. Nah, kita perlu membuat turunan parsial dari E untuk masing-masing parameter B dan W. Nah, para turunan yang nilai sama dengan 0. Nah, ini diferensial ya, turunan E, WB terhadap B. Nah, kemudian nanti ini terhadap B dulu ya, parameter B. Hasilnya adalah bisa dicoba nanti ya. Bayangkan ini adalah Y min Y aksen kuadrat. Berarti Y min Y aksen dikali Y min Y aksen, ya kan? Berarti Y kuadrat minus 2YY aksen ditambah Y aksen kuadrat. Nah, kemudian mungkin teman-teman nanti Y aksennya diganti WX plus B, ya. Y aksennya diganti WX plus B. Nah, nanti teman-teman coba kalau saya pintil satu-satu, saya udah nyoba kok, tenang aja. Saya sudah nyoba membuktikan, saya nggak percaya. Baca buku tuh nggak percaya, coba saya buat sendiri. Nah, ternyata benar hasilnya seperti ini. Nah, ini kan ada kuadratnya ya. Nah, terhadap B. Terhadap B. B-nya di mana tadi? B-nya ada di Y aksen. Sini. Nah, bayangkan di sini ada B-nya. Ada B kuadratnya ya. 2-nya turun. Nah, 2 kali. Seperti itu. Kemudian terhadap B. Okay. And then di sini kemudian didapatkan di sini adalah sigma YI min WXI min B sama dengan 0. Nah, min 2 kali berapa sama dengan 0 kan? Nah, di sini karena ini adalah sum ya, ini sum penjumlahan dari banyak bilangan gitu, banyak sampel gitu. Nah, kita akan mencari untuk individual, bias individual. Nah, di sini adalah B-nya sama dengan kita ini pindah ruas. Bayangkan ini pindah ruas, tapi karena ini awalnya adalah sum penjumlahan, kita ambil rata-ratanya. Nah, berarti ini Z bar, WX bar. Ambil rata-rata. Nah, bayangkan Y bar min WX bar dikurangi B sama dengan 0, pindah ruas, seperti itu. B sama dengan Y bar min WX bar sama dengan B. Nah, Y bar min WX bar. Nah, B ini adalah pendekatan perkiraan, mendekati hasil pembelajaran untuk bias. Kemudian X barnya ada rata-rata untuk fitur. Kemudian Y-nya adalah rata-rata untuk nilai variabelnya atau labelnya. Seperti itu. Nah, karena kita ngomongin regresi linear, berarti dia lebih ke kelas yang kontinu. Nah, berarti kita bisa rata-ratakan seperti itu. Ya, kita ngomongin sesuatu hal yang kontinu. Tadi jumlah kerik, suhu. Jumlah kerik, oke, X-nya bisa berapa aja. Y-nya kan suhunya bisa 0, 10, 20, 22, 21, 22, koma juga bisa. 35, berapa, 25, berapa. Itu kan kontinu. Nah, berarti kita bisa ambil rata-ratanya. Seperti itu. Nah, kita udah nemu fungsi untuk biasnya. Untuk regresi linear sederhana satu variabel. Variabelnya X saja. Nah, kemudian untuk turunan parsial W, sama ya. Ini tadi, Y kuadrat min 2Y, Y aksen tambah Y aksen kuadrat. Y aksennya diganti WX plus B ini. Nah, tapi terhadap W. Nah, hasilnya adalah segini. Nah, min 2, X1, nah, kemudian kita masukkan B-nya adalah yang sebelumnya tadi, Y bar min WX bar, kita masukkan B-nya. Nah, kita dapat ini. Nah, W sama dengan apa? Sigma XI dikali YI min Y bar dibagi sigma XI minus X bar. Seperti itu.
Nah, kemudian sehingga untuk regresi linear sederhana satu variabel didapatkan untuk nyari bias adalah Y bar dikurangi WX bar, kemudian bobotnya adalah ini. Nah, jadi kalau kita punya data, udah ketemu B sama W-nya, Y sama dengan WX plus B. B-nya ketemu, B-nya ada, kalau kita punya data tinggal cemplungin akan ketemu Y-nya. Seperti itu. Jadi, misalnya, suhunya sekarang berapa derajat ya? Oke, sekarang X-nya 50 misalnya, 50 kerik. W-nya ketemu, B-nya ketemu, Y-nya akan ikut ketemu. Begitulah model belajar. Nah, kemudian untuk variabel yang lebih dari satu variabel, nanti dicek di PDF, saya lupa mau upload. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Jam berapa? Oh, 2:06. Saya masih punya waktu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Nah, langsung saja kita coba. Nah, misalnya di sini adalah mau memprediksi harga handphone berdasarkan kameranya. Kameranya berapa megapiksel, misalnya. Nah, ini saya punya 8 handphone. Ada kameranya 8, 2, 6, 9, dan seterusnya. Ada harganya juga. Kemudian di sini ada yang nggak ada harganya nih. Nah, coba berapakah harganya yang kamera 9 MP sama 5 MP? Kira-kira harganya berapa? Nah, kalau yang harganya kalau yang kameranya 8 megapiksel ternyata harganya 7. Kalau yang 2 MP ternyata 3 juta dan seterusnya. Ini cuma ini ya, contoh. Nah, kameranya X, harganya Y. Nah, kemudian kita akan memakai fungsi regresi linear Y sama dengan WX plus B. Satu variabel nih. Satu variabel. Variabelnya itu tadi apa? Kamera. Harganya apa? Juta. Gitu. Labelnya. Nah, dari sini teman-teman di sini lihat, di sini kita butuh apa? X bar sama X bar. Rata-rata atau min. Rata-rata. Ya kan? Nah, kita cari rata-rata. Rata-rata untuk X, ternyata ini saya rata-rata 5, kemudian ini di rata-rata 5, oke, X bar Y barnya ketahuan. Kemudian, sehingga kita coba cari nanti ini yang mau ditanyakan, kita butuh nyari W sama B. Nanti kalau kita udah ketemu WB-nya, masuk ke sini. Nah, kemudian apa? Kemudian kita hitung, kita cari, nah, kita cari W-nya nih. Kita cari W-nya. Ini adalah X, ini Y, ini rata-rata X-nya tadi, yang 5 tadi, saya tulis berulang-ulang biar nggak bingung. Kemudian XI min X bar, ini ya, saya tulis di sini, YI min Y bar, saya tulis di sini. Kemudian XI dikali YI min Y bar, ini dikali ini, hasilnya saya taruh sini. 8 kali 2, 16. 2 dikali min 2, 4, dan seterusnya. Kemudian yang ini adalah XI dikalikan XI min X bar. Ini lagi X-nya dipakai, tapi dikalikan dengan sini. 8 kali 3, 2, 4. 2 kali min 3, min 6, dan seterusnya. Gampang sekali ya. Ini ada manualnya. Nah, sehingga nanti ini udah tahu nih jumlahnya, kemudian dijumlahkan ini di sum, ya, di sum semua datanya di sum. Ini yang ada labelnya ya, ini dipisahkan. Kalau yang nggak ada labelnya ini kita ambil dulu, dicoret dulu, tarik dulu. Nah, kan kita yang mau cari itu. Nah, apa namanya? Udah ketemu jumlahnya di sum nih. Nah,
XI kali YI min Y bar, berarti ini 27 dibagi XI kali XI min X bar. 27 dibagi 28. Hasilnya adalah W-nya 0,9643 dan seterusnya. Nah, sudah dapat W, berarti kita bisa nyari B-nya. B-nya adalah Y bar dikurangi WX bar. Y barnya berapa? Y barnya tadi rata-ratanya Y barnya adalah 5. 5 dikurangi WX bar. W-nya 0,9643 dikali X barnya 5. Hasilnya adalah 0,1785 dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapat fungsinya regresi linearnya adalah sekian. Ini baru dapat fungsi. Nah, modelnya udah dapat nih. Sekarang tugasnya adalah memprediksi. Nah, terus yang kameranya 9 piksel sama 5 piksel harganya berapa? Nah, kita tinggal cemplungin saja ke sini, ke X ini. Nah, kita gunakan rumus ini. X-nya cemplung gitu. 0,963 kali 9 ditambah sekian, hasilnya 8,8. Prediksinya harganya sekitar 8,85 juta. Kemudian untuk yang kameranya 5 megapiksel, cemplung, hasilnya adalah 5 juta. Seperti itu. Nah, maaf ini H6 ya. H6. Nah, begitulah solusinya. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah pusing? Halo? Sudah nggak connect semua? Masih aman, Bu, masih aman. Berarti kalau misalnya ini nggak bisa pakai lebih dari 2 fitur ya, Bu? Kenapa? Ini masih pakai 1, ini masih pakai. Hah? Ya? Nggak bisa lebih dari 2 fitur kan? Untuk rumus ini untuk 1 fitur. Jadi sejak saya menurunkan dan sebagainya, ini adalah untuk 1 fitur. Nih, ini untuk 1 fitur saja. Cuma jumlah datanya ada banyak, gitu. 1 sampai N ini adalah jumlah data. Fiturnya masih 1, Mas. Bukan A2, Bu. Yang tadi mana? harga sama MP. Coba gimana? Harga sama kamera. Hah? Ini kan Y-nya, Mas. Ini labelnya yang mau kita cari prediksi. Oh, itu berarti fiturnya cuma kamera aja, Bu? Fiturnya, iya. 1 fitur. Ini adalah label. Labelnya. Nilai yang pengen kita prediksi. Ini kan tadi nilainya nggak ada ya. Kita pengen memprediksi ini. Nah, kalau regresi adalah nilai yang kontinu, Mas. Ini yang mau kita cari. Gitu. Berarti kalau misalnya fiturnya ada 2, Bu. Berarti ntar pas dituruninnya itu nggak kayak gini lagi, beda lagi. Ya, Bu, oke, Bu. Jadi kan BX1, BX2 gitu kan. II gitu, banyak banget. Nah, tapi ya itu bisa diatasi pakai matriks kok. Jadi pakai aljabar. Ini aljabar, nanti ada transpose matriks dan sebagainya. Nanti saya share PDF-nya. Terlalu rumit. Oke, Mas Amin? Ya, Bu. Nah, ini pokoknya tujuan saya adalah teman-teman paham basicnya. Basicnya bahwa regresi ini kita tujuannya adalah meminimumkan error. Kemudian dengan meminimalkan error ini tadi, ini kan tujuannya meminimumkan error sehingga kita lakukan turunan parsial terhadap bobot dan bias. Seperti itu. Tujuan utamanya adalah meminimumkan error. Mau 1 fitur, 2 fitur, 3 fitur, dan seterusnya. Nah, kalau manual itu terlalu merepotkan, serius, 2 rius, 5 rius lah. Repot sekali. Nah, makanya kita belajar 1 fitur dulu untuk supaya clear basicnya di sini. Seperti itu. Prinsip regresinya. Clear ya? Iya, silahkan. Berarti tadi kan ada turunan parsial, Bu. Nah, kita nggak pelajari cara menghitung turunannya, Bu, ya? Kalau di situ langsung aja ya? Ya kan, kamu sudah belajar di kalkulus, Mas. Kan saya udah bilang, ini bisa
Y barnya diganti BX plus B. Ini juga di sini nih. Nah, saya juga udah nyoba, Mas. Mas coba sendiri ya. Y kuadrat. Nah, ini Y min Y, apa namanya, Y aksen kuadrat kan? Berarti kan perkalian kan? 2Y Y aksen ditambah Y aksen kuadrat. Nah, Y aksennya ini silahkan diganti WX plus B. Gitu. Nah, nanti akan ketemu apa namanya, yang nempel sama apa namanya, W yang nempel sama P dan seterusnya. Nah, nanti selain yang misalnya turunan terhadap B, teman-teman harusnya udah belajar ini. Iya, Bu. Nilai kalkulus saya itu C. Saya bangga banget ya dapat kalkulus C. Tapi saya masih enggak gitu sebenarnya. Kalau kayak gini. Dosen saya memang keras sekali zaman dulu. Kalau nggak nulis penuh, nggak dikasih nilai saya. Kelilingi catatannya. Nah, ya pokoknya gitu, Y kuadrat min 2Y dikalikan apa? WX plus B. Ini kok kurung sih? Ditambah WX plus B kuadrat. Coba, berarti kan Y kuadrat min 2YWX. Minus 2YB ditambah ini dikuadratin lagi gitu. Terus seterusnya. Nah, saya nggak mau nulis lah, panjang sekali lah. Nanti sampai jam 3 nggak kelar ini. Nah, kemudian turunan terhadap B berarti teman-teman perhatikan, anggaplah variabelnya itu, kalau kemarin kan Mas teman-teman belajar kalkulus ya, terhadap B berarti yang nggak nempel sama B, anggaplah dia suatu konstanta, hilang gitu. Nah, misalnya ini yang, ya ini, apa, gimana tadi? YWX nih. Nah, yang kayak gini, gimana Bu? Hilang, kan nggak ada B-nya. Kita tadi kan, nah, kita kan tadi judulnya turunan terhadap B, ya kan? Yang nggak ada B-nya ini hilang. Ini juga hilang, kan konstanta. Kalau diturunkan hilang. Nah, min 2YB berarti jadi min 2Y. B-nya hilang, ya nggak? Nanti kalau di sini ada B kuadrat menjadi 2B. Gitu. Gitu prinsipnya ya. Nanti belajar lagi. Kalkulusnya dibuka lagi. Itu penting sekali kalkulus itu. Integral diferensial. Gitu. Ada lagi? Kebayang ya menurunkan? Iya, Bu. Udah saya kasih hint-hintnya. Jadi kalau Bu, mau nanya lagi, Bu. Berarti kalau handphone di situ disebutnya sebagai record, Bu ya? Record. Iya, ini satu record, satu sampel. Segini satu sampel. Maksudnya kalau handphone itu berarti disebutnya apa ya, Bu? Maksudnya? Istilahnya Ya, record. Maksudnya satu ini kan, gitu. satu H1, baris. H2, satu sampel kan? Iya. Nah, record, sampel, dan seterusnya. Record, sampel, objek. Lagi. Record, sampel, objek. Berarti bisa dibilang misalnya objek HP1 gitu, Bu? Objek H1, H2, H3. Misalnya, bayangkan kalau itu adalah catatan orang di rumah sakit misalnya. Nah, misalnya catatan saya Nurul, berarti itu adalah 1. Rafa 2, Cahyo 3, Cindy 4, dan seterusnya gitu. Nah, perkara nanti di sininya, misalnya di sini adalah tekanan darah, misalnya sistolik, diastolik, terus apa, HB, dan sebagainya gitu. Variabelnya misalnya. Nah, tapi satu orang itu satu record misalnya. Nurul, ini, misalnya sistolnya sekian, diastolnya sekian, seterusnya. Oke? Ya. Ada lagi? Tidak? Oke. Ini ada yang pakai, Google Developer. Saya ambil. Boleh main-main ke Google Developer ya. Nah, oke, sudah selesai.
Sebentar. Kemudian sharing screen. Oke, share. Kemudian nanti teman-teman jangan lupa isi absen di sini untuk teman-teman kelas A, B, C. Sebentar. Belum ada ya? Oh iya, saya lupa nggak bikin absen. Oh ini di sini, sorry. Absen kelas C, absen kelas AB, silakan diisi. Jangan lupa screenshot. Apa namanya? Ya. Kemudian teman-teman jangan lupa habis ini ada kuis. Pokoknya kuis setiap minggu. Jadi kalau bisa langsung dikerjakan, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ini deadline-nya hari Minggu jam 10 kalau nggak salah. Sebentar. Nah, ya. Dua kali, boleh 2 kali, tapi akan saya rata-rata. Jadi sebaiknya sekali langsung benar. Kemudian mulai hari ini jam 3 sore sampai dengan tanggal 7 jam 10 malam. Seperti itu. Nah, begitu. Clear ya? Soalnya cuma 6. Soalnya cuma 6 biji. Ya, tapi gitu. Nah, oke. Kemudian teman-teman juga saya ingatkan untuk teman-teman kelas A, B, C. Ini sebentar. Untuk teman-teman kelas A, B, dan C, jangan lupa kerjakan kuis pertemuan 1. Kuis pertemuan 1 ya. Teman-teman kelas A, B, C, deadline-nya masih, ini udah 106. Ada 106 yang mengerjakan. Ini. Emang sudah tutup ya ini ya? Belum kan? Yang pertama belum, Bu. Belum kan? Oh, enggak saya tutup. Enggak saya kasih tutup. Silakan, tapi tetap dikerjakan, nanti someday saya tutup, maksudnya mungkin sampai minggu depan. Saya bikin sampai 2 minggu lagi deh, karena nanti numpuk-numpuk pekerjaan. Tanggal 14. Supaya saya rekapnya jelas. Saya tutup sampai tanggal 14. Silahkan dikerjakan. Nanti untuk praktikum machine learning-nya silahkan. Kemudian ya semuanya. Sama yang machine learning-nya jangan lupa. Kalau praktikumnya masih 2 minggu lagi. Ini hanya seminggu waktunya. Untuk kuis pertemuan 2 hanya seminggu. Ingat, sampai tanggal 7 saja. Nggak nyampe seminggu malah. Ya, clear? Sudah? Ada yang mau disampaikan? Tidak? Sudah, Bu. Oke. Minggu depan sama Pak Oktav kelas besar tentang applied regresi. Jadi regresi yang dipakai di industri seperti itu. Nah, nanti persiapkan nanti pertanyaan dan sebagainya, silahkan ikuti dengan semangat supaya ketahuan. Oke. Kalau sudah tidak ada yang disampaikan, mungkin saya yang bisa on cam silahkan on cam. Saya saya screenshot view-nya, galeri view. Saya tutup dulu ini. Kalau kalau pakai Zoom bisa kelihatan semua. 98 ini kurang dari yang seharusnya masuk. Oke, teman-teman silahkan screenshot juga, silahkan. Mumpung ada ini wajah-wajahnya. Saya mulai hitungan, setelah hitungan kelima saya akan mulai screenshot halaman pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Saya screenshot halaman pertama. Saya taruh di grup mana? Matchley AB.
Kemudian next, halaman kedua, print screen. Tuh, ada yang berubah, tadi ada yang nggak nyala-nyala gitu ya. Sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman screenshot sendiri-sendiri juga ya. Silahkan yang di halamannya. Halaman ketiga. Halaman keempat terakhir. Ya, terima kasih teman-teman semua. Saya rasa cukup perkuliahan hari ini karena tidak ada pertanyaan. Jangan lupa, saya ingatkan lagi, jangan lupa kerjakan kuis machine learning, teori maupun praktek. Ya, bahan sudah ada di situ untuk perhitungan untuk manual yang 2 variabel dan ke atas, yang tidak sederhana, regresi non sederhana akan segera saya upload seperti itu. Silakan ditunggu aja. Mungkin terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga semuanya sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.